Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari fiqh sirah an-nabawiyah. Episode yang ke-40, yaitu amrul mukhallifin, sanksi sosial terhadap orang-orang yang tidak ikut perang. Walamma dakhala Rasulullah al-Madinah bada'a bil masjid. Saat Rasulullah masuk Madinah, beliau memulainya masuk masjid. Ya, sunahnya begitu ya. Kalau musafir, kalau kita safar ke masjid dulu. Summa jalasa linnas, kemudian beliau berjumpa dengan banyak orang. Faja'ahu al-mukhallifun, datanglah orang-orang yang nggak ikut perang maksudnya. Wattafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Mereka mulai menyampaikan pada Rasulullah alasan-alasan tidak ikut perang, serta bersumpah kepada Rasulullah bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar. Jumlahnya kurang lebih 80 ya, 80 lebih. Faqabila minhum ala niyatahum. Lalu Rasulullah menerima alaniyah mereka. Jadi sikap lahiriah ya, sikap alasan-alasannya begitu ya sudah diterima oleh Rasulullah. Wastaghfara lahum, dan Rasulullah memintakan ampun untuk mereka. Wa arja amra Ka'ab bin Malik wa sahibai ila an nazalat ayati biqabuli taubatahum. Tapi Rasulullah menunda urusan Ka'ab bin Malik dan kedua temannya sampai dengan ayat turun. Waqad rawa Ka'bun khabarahu fi dzalik. Ka'ab meriwayatkan ya tentang apa yang terjadi pada dirinya fi haditsin tawil, dalam sebuah hadis yang panjang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, karena ini cerita ya, jadi panjang. Sampai ada kata-kata begini, kana min khabari anni lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi dzalikal ghazat. Tidak mudah bagiku untuk menceritakan alasan ya, kenapa aku sampai tidak ikut perang. Wa tafiqtu aghdu likai atahajaz ma'al muslimin. Pada saat itu aku sudah bersiap-siap untuk berangkat. Farji'u walam aqdi syai'an, namun aku pulang entah kenapa gitu ya, nggak ada yang dikerjain di rumah. Jadi bukan karena ada hal yang penting, pulang aja pokoknya. Fa aqulu fi nafsi, aku ngebatin ana qadirun alai, padahal aku bisa. Ya artinya sebenarnya saya bisa perang nih, tapi kok bawaannya males gitu.
La ya'uqani syai'un an sur'ati tahajjahus, dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada halangan yang berarti untuk ikut terlibat dengan sesama temannya. Falam yazal yatamadabi hatta istadat bin nasi al-jid. Hal itu terus berlangsung, ya, artinya sih menghantui lah, menghantui perasaan Ka'ab. Walam aqdi min jihazi syai'an, saya tidak mengerjakan apapun, pulang begitu aja, ya, nggak ada kepentingan yang harus dilakukan, tapi anehnya saya bawaannya pengennya pulang. Walam yazal bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Begitu terus yang terjadi pada saya sampai mereka pergi. Artinya mereka udah berangkat lah. Ai kharaju wa fatu, dan mereka sudah keluar. Wa hamamtu an artahil fa adrakahum fa udrikuhum. Aku kepingin menyusul. Walaitani fa'altu, tapi anehnya saya tidak lakukan. Falam yaqdir li dzalik, aku tidak mampu melakukannya. Fakuntu idza kharaju fin nas ba'da khuruji Rasulillah, fakuntu idza kharajtu fakuntu idzan kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah. Maka aku baru keluar rumah, ya, setelah Rasulullah pergi. Fatuftu bihim, lalu aku pun biasa, ya, bersosialisasi, biasalah ketemu orang. Nah, sementara pasukan sudah berangkat. Ahzanani anni lam ara ila rajulan maghmusan binifaqin aw rajulan mimman adzarallahu minad du'afa. Aku tidak melihat, melainkan diriku ini, ya, layak disebut munafik. Nah, jadi dia menghukumi sendiri, saya ini layaknya disebut munafik. Aw rajulan mimman adzarallahu minad du'afa, atau kalau tidak, aku termasuk du'afa, orang-orang yang lemah, yang boleh nggak ikut. Nah, jadi saya mengkategorikan saya ini termasuk munafik, yang ngerasa sendirilah gitu. Walamma balagani anna tawajjah qafilan hadarani hammi. Saat aku mendengar ada kafilah yang juga datang, tiba-tiba datang keinginanku, timbul kembali keinginan pengen ikut. Wa tafiqtu atadzakar kizba, tapi aku ingat saya udah ketinggalan gitu. Ya, mereka mungkin udah berbuat apa, ya, saya belum berbuat sesuatu pun. Wa aqulu bimadza sa'akhruju, lalu aku bertanya pada diri sendiri, dengan cara apa aku harus beralasan min sukti qadan. Ketika Rasulullah marah, kalau Rasulullah, saya mau jawab apa ini? Jadi singkatnya ketinggalan, jadi ingin ada keinginan nyusul, tapi kalau saya nyusul nanti ketemu Rasulullah mau ngomong apa ini? Nah, itu yang ada pada diri Ka'ab, ya. Wasta'antu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Lalu aku musyawarahkan hal itu kepada keluargaku. Jawab apa ya? Saya ketinggalan ini. Wala makila inna Rasulullah qad aqbala. Saat ada berita bahwa Rasulullah, ya, sudah pulang, ya, sudah berhadapan ke sini. Zaha anil batil wa ajma'tu an usaddiqahu fajituhu, maka aku pun berusaha menjumpainya. Tapi itu sambil mikir-mikir alasannya apa ya? Nanti kalau beliau, ya, kalau beliau kemudian marah, itu alasannya apa? Ya, karena menghadapi Rasulullah kan nggak seperti kita, ya. Rasulullah itu tahu yang sebenarnya. Kalau kita kan bisa aja dibohongin, kan. Rasulullah nggak bisa, tahu pasti. Saya gimana nih, mau alasan salah, nggak alasan salah. Wong berhadapan dengan orang yang diberitahu oleh Allah.
Falamma sallamtu alaih, aku pun nyusul Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah dalam perjalanan pulang. Singkatnya perang itu udah selesai, tapi tak susul juga. Maka saat aku berjumpa dengan Rasulullah, salamtu alaih, aku salam kepada beliau. Tabassumal mughdib, tapi beliau senyumnya senyum pahit. Senyum seorang yang marah, senyum orang marah, sinis gitu. Sumaqal ta'al, Rasulullah kemudian bersabda, kesini. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadai, lalu aku pun jalan menjumpai beliau sampai tiba di depannya. Faqala lima akhallafaka, kenapa kamu enggak ikut? Rasulullah menegurku. Alam takun qad ibta'atta zahraka, bukankah kamu sudah bersumpah, ya? Kamu sudah menjual punggungmu katanya. Ini udah sumpah akan setia. Faqultu bala, iya benar. Inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la raitu an sa'akhruju min sukhti bi udhrin. Kata Ka'ab, demi Allah, kalau saja yang aku hadapi bukan engkau, saya pasti bisa menjawab dengan jawaban yang membuat orang tersebut bisa nerima alasan saya. Kalau yang dihadapin saya ini bukan engkau, artinya bisa dibohongin lah, ya, alasan begini begitu, biar nggak marah. Walakat ata itu jadalan, dan aku pasti akan menyampaikan alasan-alasan, ya, alibi gitu kan. Walakini wallah laqad alimtu, tapi aku tahu, lain haddatsuka al-yauma haditsa kizbin tardabihi, tapi aku tahu persis kalau sekarang saya berbohong kepadamu, la yushikanna Allah ayaskhetaka, nanti Allah akan tahu dan engkau akan mendapat murka. Gitu kata Ka'ab. Kalau saya bohong nanti ketahuan. Itu kan? Tapi walain haddatsuka haditsa sidqin, kalau aku jujur, tajidu ala ya fihi, inilah arju fi afal, pasti aku akan mendapat sanksi. Jadi beliau ini kerok lah bahasa kita. Mau bohong ketahuan pasti itu. Mau jujur gimana ini? Ya. Kata beliau selanjutnya, singkatnya udahlah, saya ingin diampuni oleh Allah. Wallah makana li min uzrin. Singkatnya, tidak ada uzur untuk saya. Saya ini nggak bisa dimaafkan. Jadi saya kemarin nggak ikut perang itu sebenarnya nggak ada alasan. Sudahlah pokoknya diampuni sajalah gitu. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Singkatnya gitu. Nah, inilah kejujuran para sahabat ya. Wallahi ma kuntu aqwa wala aisar minni hina takhalaftu anka. Sesungguhnya berat bagi saya absen dari perang. Terus terang aja, saya berat ini. Entah kenapa, ya, artinya apa yang menggerakkan aku sehingga nggak berangkat gitu. Berat sebenarnya. Nggak berangkat itu berat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaqa. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, orang ini benar, alasannya bisa diterima. Artinya responnya itu bisa diterima. Cuma alasan gak ngikutnya gak bisa diterima. Fakum, berdirilah, hatta yaqdiyallahu fika. Kita tunggu apa yang Allah tentukan untukmu. Ini belum ada putusan dari Allah. Berdirilah. Kamu sudah selesai, ya. Artinya mengungkapkan jawaban, itu kan. Tapi apakah diterima apa enggak, ya, kita tunggu. Ini wasara rijalun min bani Salama fattabi'uni yu'annibunani. Setelah saya pergi,
saya dibuntuti oleh teman-teman dari Bani Salamah. Mereka semua singkatnya Maido lah. Ya, pokoknya saya dihujani oleh kritik-kritik. Wah, kamu itu ya begitulah pokoknya. Ya. Dihujani oleh kritikan-kritikan. Kenapa nggak ikut? Enak aja, begitulah singkat. Faqultu lahum hal laqiya ma'i hadza ma'i ahadun. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang mengikutiku, Bani Salamah ini, ada nggak yang kayak saya? Yang kayak saya begini ada nggak? Lalu mereka menjawab, na'am, ada. Rojulan, 2 orang seperti kamu. Qala misla maqulta. Dia bicara, dia beralasan seperti yang kamu katakan tadi. Ada 2 lagi gitu. Faqila lahum mithla ma qila lak. Maka Rasulullah pun menjawab seperti yang beliau katakan padamu. Faqultu man huma. Aku bertanya, siapa mereka? 2 orang yang sama kayak saya. Maksudnya kalau ada temannya kan mendingan. Yang beralasan seperti saya ada. Faqalu, mereka menjawab, Murarah bin Rabi', yaitu Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Nah, ini kasusnya sama kayak saya. Fadzakaru li rajulan sahilan syahida badran. Mereka bahkan menyebut 2 orang ini adalah peserta perang Badar. 2 orang ini. Karena Allah sudah janjikan kepada peserta perang Badar itu diampuni dosa-dosanya. Fihi ma uswah, padahal mereka adalah para teladan-teladan. Nggak nyangka sampai nggak mau terlibat dalam perang. Jadi kalau nggak terlibat dalam perang tuh malu, ya, gengsinya turun. Wa naha Rasulullah muslimina an kalamina. Lalu ketiga orang ini, satu dia dengan 2 orang tadi, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, ini Ka'ab bin Malik ya. Rasulullah memberikan sanksi sosial kepada kaum muslimin, nggak boleh ngajak ngobrol, nggak boleh interaksi bicara ya. Mimbaini man takhalafa anhu, kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Fajtanabanan nasu, orang-orang pun menyingkir dari kami. Sanksi sosial ya. Wa taghayyurna hatta tanaqarat liyal ardu. Mereka pun berubah sikapnya, sinis ya. Jadi 3 orang ini dihukum, disanksi sosial dengan perlakuan sinis, seakan-akan bumi itu menjadi aneh bagiku ya. Kemana-mana orang nggak ketawa, nggak senyum, itu gimana ketemu, nggak manggut, kayak nggak kenal gitu ya. Saya seakan-akan aneh gitu, kayak orang asing. Fama hiya billati arafuha, seakan-akan saya tidak mengenal mereka, mereka tidak mengenalku. Falabithna ala dzalika khamsina laila. Kami dalam kondisi seperti itu selama 50 hari. 50 malam di sini sebutnya. Fa amma sahibaya fasakana wa qa'ada fi buyutihima yabkian. 2 orang selain aku tadi sebut Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, mereka berdiam diri di rumah, mengkarantina diri sambil nangis. Karena kemanapun mereka berjumpa dengan orang, seakan-akan nggak kenal, nggak ditegur, salam nggak dijawab, senyum juga dibalas dengan diem gitu kan. Salam aja nggak dijawab, padahal kita tahu menjawab salam kan wajib. Jadi kedua teman saya itu nggak berani keluar rumah, nangis terus. Wa ama ana, saya asyubul qauma, bersikap biasa. Saya nggak mau diam di dalam rumah, biasa saja keluar. Wa ajladahum, ya, dan bersikap seperti mereka. Fakuntu akhruju fa asyhadu salah. Saya pun keluar rumah untuk salat berjemaah. Wa atufu fil aswaq, begitu juga ke pasar. Tapi wala yukallimuni ahad, tidak ada satupun yang ngajak ngobrol.
Ya coba kalau kita mendapat sanksi begitu, upaya lah. Nggak ada orang, kalau kita berdatang ke satu tempat nggak ada orang, mending dibanding dengan ada orang, ditanya nggak jawab, disalam diam aja, senyum dia diam. Nah itu kan nyiksa itu. Ya. Aku ke pasar sekalipun tidak ada yang mau ngajak ngobrol. Wa'ati Rasulullah fa'aslama fa'usallimu alaihi. Saya pun mendatangi Rasulullah, penasaran bagaimana sikap Rasulullah pada saya. Lalu aku salam padanya. Wa huwa fi majlis ba'da salah. Beliau sedang dalam majlis, setelah sholat beliau adakan kajian. Fa'aqulu fi nafsi hal haraka syafatai birati salam alayya amla. Saya mau nguji, kalau saya salam Rasulullah jawab nggak ini, itu kan? Summa usalli qariban minhu usariqhu nazar. Aku sengaja sholat dekat beliau, mencuri-curi pandang. Siapa tahu Rasulullah Ka'ab gitu kan, negor gitu aja udah lega tuh. Faidha akbalat alayya salati akbala ilayya. Saat sholat tiba, ya beliau yang hadap saya. Ya, faidha akbaltu ala salati akbala ilayya. Ya saya sholat biasalah ikut berjemaah. Tapi wa idza iltafatu nahwa arada anni. Setiap aku lihat beliau berpaling. Kalau fokus melihat Rasul kali, beliau berpaling. Maksudnya apa itu? Melengos. Melengos. Kalau tak liatin melengos beliau. Wa bainama ana amshi bisuqil Madinah idza nabatta min ambati ahli Syam mimman qadim Madinah yabi'uhu bil Madinah yaqulu man yadulluni ala Ka'b bin Malik. Tiba-tiba datang rombongan. Saat saya di pasar datang rombongan. Rombongan itu bertanya, "Saudara, ada yang kenal Ka'b bin Malik?" Kan beliau nih yang cerita ini. Fatafiqan nas yushirunahu. Lalu orang-orang nunjuk saya. Tuh. Ya, tempatnya maksudnya kan ada kiosnya lah di pasar tuh. Hatta idza ja'ani dafa'a ilayya kitaban min masrik mulki Ghassan. Mereka pun datang dengan membawa surat dari Raja Ghassan. Fa idza fihi amma ba'd. Isi suratnya adalah amma ba'du. Fa ini qad balagani anna sahibaka qad jafaka. Telah datang berita kepadaku, isi suratnya. Saya diberitahu sikatnya bahwa temanmu, maksudnya Nabi, telah mengabaikanmu. Nyuekin lah. Walam yaja'aka Allah fi dari hawan wala mudi'ah. Allah tidak memberi tempat padaku. Allah tidak memberi tempat padamu. Falhaqu bina nuwasika. Maka kami juga akan memutuskan embargo lah, memblokir. Ya, hubungan kita juga putus. Fakultu lama qara wa hadza aidan minal bala. Waduh, musibah ini. Jadi sampai partner dagangnya aja nggak mau. Ya, isinya kalau punya grup WA kita di exit gitu, dikeluarkan. Pada keluar. Wih, gimana ini? Musibah ini. Kata beliau. Fatayamamtu bila tanur. Lalu aku menyendiri. Setelah melihat kenyataan begitu, sana sini nggak diterima, ya, nyiksa benar ya. Lalu aku pun menyendiri. Fasajartu biha, di dekat dapur perapian. Udah di situ aja nongkrong. Habis kemana-mana nggak diterima. Hatta idza madat arba'una laila minal khamsin. Setelah berlalu 40 hari, cukup lama ya, 40 hari. Idzan Rasulullah ya'tini. Datang utusan Rasulullah. Ada utusan dari Rasulullah datang kepadaku. Faqal,
utusan itu berkata, inna Rasulullah ya'muruka, Rasul menyuruhmu anta antazila merataka, untuk uzlah dengan istrimu. Uzlah, nggak boleh hubungan. Rasulullah membawa berita ya kepadaku untuk disampaikan kepadamu, melarang kamu berhubungan dengan istrimu. Fakultu, lalu aku bertanya, utaliquha amza af'al, suruh saya ceraikan gitu maksudnya, kan? Nah, aku bertanya, atau bagaimana? Qala la, bukan diceraikan, balik tazalha, tapi kamu singkirkan, maksudnya nggak boleh digauli. Wala taqrabha, jangan kau dekati dia. Wa arsala ila sahibaya mithli dzalik. Begitu juga kedua teman saya yang sama tadi kasusnya, ya, juga disampaikan larangan itu. Faqultu limraati, maka aku pun berkata kepada istriku, alhiqi bi ahlika, pulanglah kamu kepada keluargamu. Faquni indahum hatta yaqdiyallahu hadzal amr, sampai Allah menerbitkan keputusan. Pulanglah. Ini perintah Rasulullah, tuh, ya. Falabithu ba'da dzalika asyara lain hatta kamulat lana khamsuna laila, maka aku pun terdiam, aku pun menyendiri, ya, nggak bisa bergaul dengan orang lain, termasuk dengan istri, karena istri dipulangin. Lengkaplah penderitaan sampai dengan 50 hari. Hina naha Rasulullah an kalamina, sejak Rasulullah melarang ya berinteraksi dengan kami. Falama suliat salatul fajar, di hari ke-50 saat salat fajar, subha khamsina laila, yaitu di subuh hari ke-50, wa ana ala dhahri baitin min buyutina, saya pun di luar rumah, ya. Fabaina ana jalis alal halil ladzi dzakarallah, saat saya sedang melakukan sesuatu di luar rumah, ya, yang Allah sebutkan, qad daqat alayya nafsi wa daqat alal ardi bima rahubat, sudah sesak, ya, artinya bumi ini sesak, menyesakkan aku. Jadi artinya kemanapun nggak ada yang terima, ya. Padahal nggak di penjara, kalau mending di penjara ketahuan, di penjara mah enggak, tapi nggak ada satupun orang yang bersedia bicara. Nah, itu kan nyiksa sekali, saudara. Sami'tu saula sarikh aufa ala jabal sal'a bi ala sauti, tiba-tiba ada suara. Tuh, dia bilang lagi di luaran saya ini, lagi ngadem-ngadem gitulah, nggak ada orang yang diajak bicara. Ya, saya sedang di luar rumah, tiba-tiba ada suara, ya Ka'ab bin Malik absyir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Tuh, ada berita itu, berita baik buatmu. Fakharartu sajidan, maka aku pun sujud syukur maksudnya, ya. Wa araftu, dan aku tahu annahu qad jaa faraj, telah ada kabar, telah ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adzana Rasulullah bi taubatillahi alaina, karena Rasulullah menyatakan taubat kami diterima. Hina salatal fajri, saat ba'da salat subuh tadi. Fadhahaban nas yubasyirunana, maka orang-orang pun berbondong-bondong datang. Setelah diumumkan sudah bebas gitu, singkat. Orang-orang berduyun-duyun datang. Selamat ya, selamat. Kalau kita mah enak ya. Senep nggak gitu? Tapi itu hukum dari Rasulullah, hebatnya itu. Mereka datang untuk memberi selamat. Nah, yubasyirunana wa dzaba qibala sahiba yubasyir. Begitu juga kepada kedua teman kami yang dihukum sama dengan aku. Walam maja'anil ladzi sami'tu sauta yubasyiruni naza'tu thawbayya fakasautuhu iyyahuma bibusyrahu. Saat aku menerima
orang yang menyampaikan kabar gembira, aku lepas baju lalu aku kenakan padanya. Wow. Sebagai ucapan terima kasih. Ya, padahal dia bajunya cuma itu-itu. Saking gembiranya. Saking gembiranya bajunya sampai dilepas, diberikan kepada pemberi informasi tadi. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Aku tidak punya baju kecuali ini. Wasta'artu thawbain. Lalu aku pun minjem karena udah diberikan ke pembawa berita. Ya, untuk menutupi tubuhku, aku minjem baju. Wantalaqtu ila Rasulillah, lalu aku berusaha menjumpai Rasulullah, menuju pada Rasulullah. Fatalaqanni nas faujan. Orang-orang datang kepadaku berbondong-bondong, faujannya. Afwajan ini bentuk mufrad dari afwajan. Yuhanniunani, menyampaikan tahniyah. Tahniyah itu greetings. Congratulations. Nah, selamat ya. Anda sudah diterima. Ya ini ya perilaku sahabat begitu. Kalau kita bangga begitu. Bangga ya. Nah, ini Rasulullah SAW. Wa dakhaltul masjidah. Aku pun masuk masjid. Fa idzan Rasulullah jalis haulahun nas. Aku lihat Rasulullah dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya di dalam masjid tuh. Faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwil. Lalu Talha bin Ubaidillah, sahabat senior, berdiri. Dia lari cepat, jalan cepat, menyambut aku, ya. Safahani. Apa itu? Ngajak salaman. Wahanna'ani, serta memberikan tahniah. Selamat ya, selamat. Wallahi maqama ilayya rajulan minal muhajirin ghairahu. Padahal saya belum pernah ya direspon seperti itu oleh sahabat muhajirin. Nah, dia kan Ansor, muhajirin ini orang terkenal. Sahabat artinya orang senior seperti dia. Saya nggak pernah diperlakukan sampai dia lagi duduk berdiri spesial untuk menyambut kedatangan. Wala ansahali Talha, sehingga seumur hidup saya nggak pernah melupakan sikap Talha ini pada saya. Tuh ya. Qala Ka'bun, falamma sallamtu ala Rasulillah, saat saya sudah di depan Rasulullah, saya pun salam. Qala wa huwa yabruqu wajhu minas surur. Beda dengan yang dulu ya. Kalau dulu tuh senyum sih senyum tapi sinis. Kali ini wajahnya sumringah. Absyir bi khairi yaumin marra alaik. Rasulullah menyampaikan sabdanya, ini adalah hari baik untukmu. Ya, bahagialah. Mundu waladatka umuk, sejak kamu dilahirkan. Nah, ini jadi seperti lahir kembali. Qala qultu amin indika ya Rasulullah, am indillah. Apakah ini kabar gembira ini dari engkau, ini perlakuan engkau atau perlakuan Allah ini? Ini dari engkau apa dari Allah ini? Ya. Kabar gembira ini qala bal min indillah. Tidak. Itu dari Allah. Faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata lagi, inna min taubati an akhla min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Karena aku diterima taubatnya, aku akan berikan hartaku untuk sedekah. Nah, kata sini Ka'ab, qala Rasulullah amsik alaika ba'du malik fahuwa khairullah. Jangan. Kalau kita alhamdulillah, ya kan? Tapi Rasulullah menjawabnya begini, jangan semua. Ya, jadi Rasulullah cerdas. Dia pengen semua harta tak sumbangin karena tobat saya sudah diterima. Ya, saking gembira, luapan gembira ya. Luapan gembira, tak sedekain semuanya. Jangan. Sebagian saja, itu lebih baik untukmu. Faqultu ya Rasulullah, innama najani as-sidqu wa inna min taubati ala wa hadits ila sidqan ma baqitu.
Ya Rasulullah, inna manajani min asidku, yang menyelamatkan aku ini sidik, kejujuran. Saya berterus terang tadi, walaupun saya salah, ya saya ngomong saya salah gitu kan. Wa inna min taubati ala uhadits ila sidqan, dan taubatku ini ya itu disebabkan oleh kejujuran. Saya akan berusaha jujur di sisa hidup saya. Kata Ka'ab ya, alhamdulillah karena kejujuranlah yang menyebabkan taubat saya diterima. Maka saya bersumpah tidak akan lagi berkata kecuali jujur. Udah jelas tadi tuh, taubatnya diterima karena kejujuran walaupun salah tuh. Wa anzalallah ta'ala ala rasulih. Maka untuk kasus Ka'ab bin Malik ini turun ayat. Apa nggak bangga tuh, ya kan? Turun ayat tuh saya itu kan. Pasti kan ini jadi surat 9 ayat 117 sampai 119. Isinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Sungguh Allah sudah menerima taubat pada nabi, sahabat muhajirin, wal ansar dan sahabat ansar. Alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang senantiasa setia mengikuti beliau di saat-saat sulit. Mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum, setelah hampir saja hati mereka itu menceng, menyimpang. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sungguh Allah kepada mereka maha pengampun, maha penyayang. Wa ala salasatil ladzina khulifu, begitupun kepada 3 orang, disebut 3. Begitupun kepada 3 orang, alladzina khulifu, yang tertinggal, maksudnya nggak ikut perang. Hatta idza daqat alaihimul ardu, sehingga bumi terasa sesak bagi mereka. Wa daqat alaihim anfusuhum, begitu juga nafas mereka. Wa dzannu, dan mereka berprasangka alla malja'a minallah ila ilai, tidak ada yang bisa melindungi ya kecuali kepadanya. Tidak ada yang bisa melindungi mereka kecuali Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka. Akhirnya mereka pun bertobat. Innallaha, sungguh Allah, huwa, dia at-tawwabur rahim, yang maha terima taubat dan maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu orang yang jujur. Nah, itu baru diterima taubatnya. Jangan curang. Baik, kita lanjutkan dengan wawasan keindonesiaan. Kali ini adalah pandangan hidup muslim. Apa yang disebut pandangan? Yang dimaksud dengan pandangan hidup muslim ialah pandangan muslim yang setia kepada Islam tentang berbagai masalah asasi hidup manusia. Pandangan hidup muslim adalah jawaban muslim yang oriented mengenai berbagai persoalan pokok hidup manusia yang disimpulkan dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Di bawah ini disampaikan pokok-pokok kesimpulan. Pokoknya ada kaitan dengan hidup. Ya, yang pertama, pedoman hidup. Setiap orang mau berjalan, melakukan perjalanan ke suatu tempat, pasti kan ada pedoman. Ya, kalau kita mau kemana, kalau udah pernah ke sono gampang. Contohnya mau ke Mancak, udah tahu bisa. Nah, kalau belum tahu harus ada pandangannya, harus ada pedomannya, kompas, GPS kan gitu kan. Kita ini apa pandangan hidup? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Tapi kalau saudara tahu, Rasulullah kan sudah berwasiat, ya, apa itu? Taraktu fikum amrain. Rasulullah wafat, mendekati wafat, beliau mengatakan, aku sisakan 2 untukmu.
Maksudnya warisan. Saya tidak wariskan apa-apa. Bahkan ketika Rasulullah wafat, rumahnya kan didatangi sahabat. Nggak ada bahan makanan kecuali sepotong roti yang sudah digigit. Bayangin itu, 2 negara adik kuasa di telapak kaki beliau. Sahabat-sahabat kan pasti ya sama dengan kita lah, orang berduka kan. Di rumahnya tidak ada cadangan makanan kecuali sepotong roti yang sudah digigit, sudah tidak utuh. Bayangkan dengan kekayaan kita. Waduh. Ya. Terigu berapa pak, berapa kilo, beras Rasulullah sampai segitu, hanya sepotong roti. Ya Allah, jasanya terlampau besar ya, sampai dirinya saja nggak dipikirin tuh. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda, taraktu fikum amrain. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Aku tinggalkan 2 untuk kalian. Lan tadilu, menggunakan kata lan, kamu nggak bakal sesat, pasti akan sampai ke sasaran. Ya, kitabullah wa sunnat rasuli. Dia Rasul memberi isyarat kitabullah dan sunnat Rasul. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya. Nah, persoalannya kan berarti kita harus tahu berpegang teguh. Yang kita pegang ini apa? Kitabullah. Barangnya mana? Kan mushaf. Ya kan? Tapi yang dimaksud pegang itu kan bukan pegang begini. Pegang terus nggak akan sesat. Bukan begitu kan? Kalau kita artikan secara letterlek kan begitu. Pegangin aja. Sama hadis banyak. Ini kan penafsiran orang yang nggak katrok ini. Bukan begitu, mengerti isinya. Nah, soal isi terdiri dari 6.236 ayat. Quran saja ya, belum hadis. Kalau hadis itu kurang lebih 22 kalinya. Dari mana saya mendapat kesimpulan? Belum ada yang berani menyimpulkan begitu. Karena saya punya indeks hadis. Contohnya Pak Ajam mengeluarkan suara. Hadis apa gitu? Ya, hadis apa? Begini, Pak, hadis ini ada di mana? Saya bisa cari. Itu pun yang dijadikan bahan ini cuma 6 buku, yaitu Kutubus Sittah namanya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Nasai. Padahal jumlah hadisnya kurang lebih ada 14 buku. Tapi yang terkenal 6 ini. Kalau 6 ini indeksnya itu ada 22 buku. Quran yang 6.236 indeksnya cuma 1. Maka saya berani mengatakan kurang lebih hadis yang terkumpul dalam Kutubus Sittah 22 kali Quran. Dari situ dalilnya. Nah, yang 6.236 ayat itu kalau sekali pertemuan 10 ayat saja berarti membutuhkan 623 kali pertemuan kan? Kalau kita setia 10 ayat setiap kali pertemuan, maka dibutuhkan 623,6 kali. Kalau 10 ayatnya itu seminggu sekali, maka kurang lebih 10 tahun. Selesainya 10 tahun. Tafsir yang kita pelajari di sini, boro-boro 10 ayat. 1 ayat saja kadang-kadang berapa kali pertemuan. Nah, terbayang oleh saudara, ya bagaimana kita bisa menjadi muslim yang full, all in, kalau kita nggak bisa belajar semua. Tafsir yang kita pelajari seminggu 2 kali, ya sekali nafsir itu ada 2, ada 3, tapi rata-rata 1 ayat. Terbayang sudah 10 tahun, 1 ayat pula, berarti 100 tahun baru selesai. Makanya kadang-kadang yang nggak terlalu penting, saya lewatin simpulan-simpulan. Nah, kita kembali ke sini. Ini semua ada dalam surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Surat 4 ayat 59. Ya. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul.
wa ulil amri minkum, dan ulil amrimu. Kemudian dasar hidup kita ialah Islam, ya, takwa, dasar hidup itu. Jadi ada beberapa poin tentang hidup, ya. Ini pedoman hidup. Tujuan hidup, tujuan ini ada dua. Tujuan antara, jarak dekat itu namanya misi. Jarak jauh, pol sampai maksimal itu namanya visi. Yang pol dari sini ke sini, ini visi. Tapi untuk sampai ke sini kan kita ngirit sini, sini, sini. Nah, ini namanya misi. Misi. Jarak antara namanya, tujuan antara. Tujuan akhir adalah visi. Visi hidup umat Islam adalah ridha Allah. Ridhonya. Maksudnya begini, dalam mengalami hidup, mengarungi hidup, kita kan banyak yang tidak sempurna. Jangankan orang lain, menurut kita saja, ya kan? Pak Hilman menurut Pak Hilman kan nggak puas gitu loh. Pengennya kan pasti kita kaya raya, kuasa, semua persoalan hidup mudah gitu kan? Kepengennya kan begitu pasti kan? Kuasa, kaya. Jangankan orang lain, kita menginginkan diri kita begitu. Tercapai tidak? Ada yang tercapai ya dikit-dikit berapa persen, tapi 100% mah nggak mungkin. Nah, kalau kita hadapi dengan ridho, itu artinya kita percaya bahwa hidup manusia ini nggak lengkap, saling melengkapi, adanya sinergi. Ada yang pinter itu saya nggak bisa, dia bisa, tapi giliran dia nggak bisa, saya bisa, sehingga lengkaplah kehidupan kita. Hidup kita jadi mudah. Coba kalau kita hadapi dengan sendiri, masak, beli ke pasar sendiri. Kalau uang nggak laku, nggak ada uang, bagaimana kita bisa menjalani hidup? Payah. Cukur sendiri, nggak ada tukang cukur. Sampah bawa sendiri ke sono tuh, ke TPA. Payah kan? Nah, dengan ada kesepakatan. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan barang tidak perlu keluar rumah, cukup koneksi internet, pesan bisa. Jadi semakin mudah. Tapi yang jelas hidup kita itu tidak ideal. Nah, kalau kita hadapi dengan ridho itu artinya kita yakin bahwa hidup itu memang kombinasi dari berbagai kehidupan manusia. Ada yang jadi tukang cukur, ada yang di pemerintahan, ada yang di tentara. Ini semua melengkapi. Kita nggak boleh menyepelekan profesi seseorang, begitu juga orang lain tidak boleh meremehkan profesi kita. Semuanya dibutuhkan. Nah, semuanya bekerja sama. Nah, ketika kita ditakdirkan tidak ideal, memang sih dunia itu harus diisi kaya dan miskin, ya kan? Kalau semuanya kaya, susah dia. Mau zakat juga, enggak ada yang mau. Waduh, ke siapa ya? Saya mikir juga. Sebaliknya kalau miskin, waduh, enggak ada yang ngasih. Gimana kita? Jadi serba susah. Jadi harus lengkap. Nah, memang kita akui itu. Cuma kok ya kenapa kita yang ditadikan miskin? Tuh. Kita kan memberontak lagi. Oke, saya terima. Memang harus ada kaya miskin. Ada sehat dan sakit. Kenapa yang lain sehat, saya sakit itu. Nah, ini belum ridho ini. Belum ridho. Makanya tuh sahabat digelari dengan radhiyallahu anhum. Wis pokoknya apa baik Allah menentukan saya ridho. Mau sengsara tah, mau susah tah, mau sakit tah, mau kurang sempurna, saya ridho. Karena itulah yang saya punya. Tuh, itu namanya ridho. Nah, ini ridho ini adalah pencapaian rohani tertinggi. Kalau sudah ridho kan orang perang itu pulangnya kadang-kadang telinganya tinggal sebelah, matanya hilang sebelah. Ya udah nggak protes. Iya, uangnya habis. Udah nggak protes mereka, ridho. Nah, inilah mereka digelari dengan radhiyallahu anhum. Nah, ya, bukan sekedar sabar. Sabar itu masih di bawah. Tapi kalau sudah ridho, wah udah, segala apapun yang Allah takdirkan kita sambut dengan prasangka baik. Itu ridho.
tetap bahagia. Ya sudah, takdir Allah saya begini, tetap bahagia. Maka cobalah cari kebahagiaan pada dirimu, jangan pada diri orang lain. Waduh, enak temen, uang dia. Ya mikirin begitu terus nggak ada selesai. Ya kan? Paleng itu. Orang lain mencapainya gampang, kita susah. Aduh, sampai tekang dengan keringat, sampai tekang dengan silit-silit. Orang sugih-sugih. Ada orang keluar dari mobil mewah. Jelek dia. Jelek. Kakinya pengkor. Tubuhnya hitam. Astagfirullah, saya ganteng begini. Ya miskin. Kan kita melihat tuh, madu begitu. Orang-orang. Enak bener sih, aduh. Ada anak buahnya, waduh, dibawain barang-barangnya. Iya. Tapi ada juga udah cantik, langsing, kaya raya. Aduh, kok Allah tidak adil ini, kok nggak ada kekurangannya gitu kan. Semuanya lengkap ini. Belum tahu dia hidupnya sengsara, jiwanya gersang. Kita nggak pernah tahu. Jadi cobalah bahagiakan diri kita sendiri. Kalau kita tetap melihat ukuran kepada orang lain, sampai kapanpun. Ya, ini seperti dicontohkan oleh orang yang waktu di dunia suka nanem, kan? Ketika masuk surga pun dia pengen nanem. Kan berpengaruh tuh, memorinya masih ada, kan? Memorinya masih ada. Waktu di dunia dia petani. Senang petaninya bukan karena dipaksa, bukan. Dia memang senang. Maka tibalah dia masuk surga, minta benih kepada Allah. Wah, udah nggak ada kerjaan kamu di sini. Udah menikmati hasil. Iya, bukan untuk itu, bukan untuk panen saya mah. Hobi. Nah, boleh nggak kan menjalani hobi kan kesenangan juga, kan? Lalu diberi juga oleh Allah benih itu. Begitu ditanam, tidak proses lagi, langsung tinggi. Langsung buah. Yaitu kata Allah lewat Rasulullah ya, kalaupun duniamu ini seperti begini, kalau duniamu ini begitu tanam langsung jadi, kamu tidak akan pernah puas. Nah, ini isyarat dari Rasulullah. Jadi kalau kita menuruti keinginan kita, selalu yang dijadikan pedoman orang lain, kita tidak akan pernah terima sampai mati. Waduh, ya orang itu ya gampang, nyawang doang itu. Nyawang, kelihatannya kok ya tentrem, senyum-senyum, nggak taunya dia pahit. Cuma dia pandai membungkus kekurangannya saja dengan senyum, ya kan? Nah inilah, jadi kalau pedomannya orang lain, kita nggak akan pernah puas. Sudahlah, bahagiakan dirimu. Apalagi kuotanya sudah mendekati habis, ya kan? Masih madu orang lain, kapan mau lulusnya? Contohnya, anak murid sekolah. Bagaimana guru menentukan si murid ini berhasil? Orangnya memang bodoh kalau musyawarah tuh. Musyawarah guru-guru kan saya suka. Anaknya memang bodoh tapi nurut. Nah ini nilai positifnya ini. Bisa saja seorang anak itu pengen pinter, siapa yang gak kepengen, tapi gak ketemu-ketemu. Diterangin gak paham aja. Pengen pinter tapi tujuannya. Makanya ini aneh. Kamu pengen pinter tapi bodoh. Iya kan? Nah dia ridho, dia sadar kemampuan saya begini. Ya Allah, semoga tetap engkau ridhoi kebodohanku ini. Kan dia sudah berusaha. Itu kan? Kita juga gitu, pengen kaya semua. Oh, pak-pikpuk udah dari pagi sampai sore, sampai rambut merantak putih semua. Punggung udah bongkok, sugi-sugi. Aduh, gimana ini? Ya kan? Sampai perusahaannya udah tutup. Tuh, tidak ada lagi mengeluarkan edisi seperti kita. Limit edition. Aduh. Edisi terakhir. Teman-temannya udah jarang diajak ngobrol, udah nggak ada semua. Edisi terakhir nih. Seperti saya cukup gembira pulang ke sini.
Wah, dengan gagahnya saya datang ke Cibubur. Teman-teman saya udah di mana ini? Kabar udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Semuanya murid-murid saya yang jadi pengurus. Ya Allah. Ya, orang-orang baik itu ternyata ditakdirkan begitu. Nah, sudah selesai. Nah, itulah singkatnya pesan yang kita bawa dari sini. Pedoman hidup itu harus Quran, ya kan? Nanti ada ayat yang menyampaikan, kalau saja umat Islam hidupnya dibuat sengsara total, dari A sampai Z sengsara terus, ya, ekstrim sengsaranya, paling miskin, paling bodoh, paling gitu. Sementara orang kafir pang bagus nak, paling kaya, paling sukses, paling sehat. Nanti di akhirat kamu masuk surga. Itu sudah cukup, lunas. Itu lunas. Nanti ada di ayat Zukhruf, surat Zukhruf. Kalau saja Allah tidak ingin pemandangan ini membuat fitnah, niscaya orang kafir Allah kabulkan. Atapnya dari emas, pintu-pintunya perak, terus batanya ini berlian semua. Tapi Allah tidak mau begitu. Kalau dibuat begitu, wah, ya, niscaya orang akan berbondong-bondong untuk kafir. Kalau saja Allah tidak takut begitu, orang akan berbondong-bondong untuk menjadi kafir. Tapi Allah tidak mau. Perhatikan surat Zukhruf, surat 43. Nah, itulah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Silahkan yang ingin bertanya sebelum ditutup. Nggak ada ya? Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan tidak lupa kita doakan untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, penuh dengan berkah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Sekian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.